Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Kita mulai ya hari ini acaranya, acara SOT series ke-26. Oke, saya akan buka acaranya terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya, dan mungkin ada mbak-mbak, mas-mas mahasiswa juga yang ada di sini. Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, selamat datang di acara online seminar series yang ke-26 yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Dan acara ini merupakan program rutin yang dilaksanakan sebanyak sekitar 2 kali dalam 1 bulan. Oke, sebelum dimulai saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya ya. Semangat pagi. Pagi. Siap, semangat pagi Bapak dan Ibu semuanya, semangat pagi Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu jajaran dekanat, kemudian juga ada Bapak dan Ibu Ketua Prodi, Ibu-Ibu Ketua Kakak, dan lain sebagainya. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Tak lupa pula kita menyapa selamat pagi kepada Ibu Gina Gunia. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Dian. Pagi Bu Gina. Narasumber kita pagi hari ini ya Bu sudah siap untuk berbagi ilmu nih Bu Gina. Insya Allah kita sharing-sharing bareng aja ya Bu Dian ya. Iya, terima kasih Bu Gina. Tak lupa juga saya ingin menyapa seluruh Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Dian Ramadhani yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara seminar online hari ini. Acara seminar hari ini dilaksanakan mulai pukul 9.30, direncanakan hingga pukul 11.00.
lebih cepat dari jadwal biasanya ya Bapak dan Ibu, karena mengingat ini adalah hari Jumat, supaya nanti Bapak-Bapaknya bisa ikut sholat Jumat juga. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa kita cukupkan. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menegakkan sandaran kursinya, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University terlebih dahulu. Kepada Pak Haris, dipersilahkan, mangga Bapak. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik,
Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah menyanyi bersama supaya kita membangkitkan kembali semangat kita ya Bapak dan Ibu. Oke, kita udah semangat nih Bapak dan Ibu, udah nyanyi Indonesia Raya, udah nyanyi Mars Telkom University, belum afdol nih. Kalau kebersamaan kita pagi hari ini di acara ini belum diabadikan dengan baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Mangga Bapak dan Ibu panitia, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk diaktifkan kameranya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, tur nuhun Bapak Ibu, mangga Budian. Baik, terima kasih Bu Ajeng sudah dibantu untuk proses foto pagi hari ini. Bapak dan Ibu, marilah kita masuk ke acara inti. Pada sesi ini, Seminar Online Series 26, kita akan menyimak pemaparan seminar yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa. Sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Selamat datang Ibu Gina Gonia, SST MM. Selamat Ibu, pagi. terima kasih Bu Dian. Baik. Ibu Gina akan menyampaikan materi dengan tema Employer Branding in Private University ya, Bu? Iya, benar. Baik. Bagaimana kabarnya, Ibu? Kabarnya di kampus ya? Iya, betul Bu Dian. Baik. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Sebentar. Oke, saya spotlight terlebih dahulu. Pembicara kita hari ini adalah Ibu Gina Gonia SSTMM. Beliau kelahiran 29 September 1989. Masih muda sekali ya Bapak dan Ibu. Beliau merupakan dosen di program studi manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika Universitas Telkom. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Direktorat Logistik dan Aset pada tahun 2015 dan sebelumnya pula beliau juga pernah bekerja di LAA FEB pada tahun 2012. Jadi sudah lama banget nih Bu Gina Gonia berada di Telkom University. Beliau menempuh pendidikan D4 Manajemen Aset di Polban, kemudian melanjutkan studi di S2 Magister Manajemen Universitas Pajajaran. Beliau juga telah menerbitkan berbagai karya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, di antaranya yaitu perancangan fasilitas parkir Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai aset bisnis PT Angkasa Pura II dan pengaruh employer branding dan brand knowledge terhadap komitmen merek pada universitas swasta di Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini akan ada dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar ya, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kalau begitu tanpa berpanjang-panjang, kita akan langsung saja sambut pembicara kita siang ini kepada Ibu Gina Gonia SSTMM dengan bahasan Employer Branding in Private University. Seluruh media kami persilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Dian. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti suara saya agak putus-putus, mohon di remind ya. Takutnya sinyalnya kurang bagus gitu. Baik, siap. Terima kasih, Bu. Baik, share screen-nya sudah ada ya Bu Dian ya? Ibu sudah terlihat jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dan mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa juga. Saya sampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Sebelum membuka materi, izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini mungkin di masa pandemi kita masih ada yang berada di rumah, work from home, ada yang sudah sebagian mungkin di kantor. Dimanapun kita berada, semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini sebetulnya sharing aja ya, Bu Dian, karena memang ini adalah salah satu topik yang pernah saya tulis. Jadi mungkin ini sharing saja. Waktu itu memang
saya ada kendala ya dalam penulisan employer branding ini karena di jurnal-jurnal yang saya cari dan sumber-sumber referensinya tuh sangat jarang di Indonesia ini ya, yang menulis dari penulis di Indonesia masih belum banyak. Mungkin ada juga sih kebanyakan dari konsultan perusahaan. Jadi kalau dari mungkin dari sisi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku ataupun konsep-konsep teori itu masih ngeblend berada di hybrid ya, ada di marketing dan ada juga di human resource. Termasuk di dalamnya ini employer branding yang saya ambil beberapa teorinya itu adalah dari human resource. Jadi ini sebetulnya ada irisan dengan SDM seperti itu. Sebetulnya apa sih employer branding? Jadi awalnya pada saat latar belakang yang saya menulis ini sebetulnya awalnya tuh dari keluhan mahasiswa sebetulnya. Lucu ya, jadi dari tahun 2012 saya di LAA itu belum seperti sekarang nih. Mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah menjadi pimpinan saya, bekerja dengan saya pasti tahu tuh hektiknya gitu ya. Kadang dari mahasiswa tuh mungkin ada kesulitan dari sisi akses ke kampus tidak bisa online seperti sekarang, tapi harus datang gitu ya ke kampus. Nah itu beranjak dari keluhan-keluhan itu, saya sebetulnya idenya itu tentang kualitas layanan. Tapi setelah berdiskusi dengan dosen saya waktu itu, Ibu Popi, sekarang beliau jadi atase pendidikan di Amerika ya. Beliau dulu adalah ketua program studi MM di Unpad. Beliau bilang, ngapain kamu neliti yang istilahnya udah banyak lah diteliti orang gitu ya. Coba ambil topik ini, employer branding gitu kan. Dari situ saya cari emang barang apa sih ini gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu semua, saya pun belum paham waktu itu kaitannya apa dengan konsumen gitu ya. Kok saya inginnya meneliti tentang kepuasan konsumen tapi malah jadi branding gitu. Oh ternyata, nah ini di dalamnya ada kaitannya. Saya pun mungkin baru menemukan setelah mengkaji beberapa sumber ya. Jadi kalau dilihat kita pertama kali bahasanya yang diambil tentu yang lebih familiar adalah brand atau merek. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Brand atau merek menurut Kotler and Keller ini adalah nama atau istilah atau bisa juga sih desain atau juga kombinasi dari keseluruhannya juga untuk mengidentifikasi ya dari barang dan jasa yang supaya kita bisa membedakan ya produk kita dari pesaing-pesaing. Nah, sedangkan menurut American Marketing Association di sini mendefinisikan sebagai nama istilah tanda simbol dan atau desain dan kombinasi dari semuanya tujuannya untuk membedakan diri sendiri dengan yang lainnya. Nah, sebetulnya kalau dimasukkan ke dalam employer branding apa sih gitu? Nah, kaitannya sebetulnya saya ambil dari jurnalnya Emma Mellin tahun 2005. Di situ dari yang dikemukakan oleh Corporate Leadership Council menjelaskan bahwa sebetulnya ada kekuatan dari employer brand. Pada awalnya itu adalah sebuah tawaran pekerjaan yang menarik dari sebuah perusahaan. Jadi semakin terkenal dan semakin terkemukanya sebuah perusahaan itu, maka semakin tinggi atau semakin baik penawaran dari benefits-nya, kompensasinya, lingkungan kerja atau WLB atau mungkin juga budaya perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada juga dari jurnal lain ya, dari Tuzuner. Di situ Tuzuner mengemukakan tentang employer branding itu adalah bagian dari internal marketing. Jadi Tuzuner menegaskan bahwa konsep employer branding dan employer attractiveness itu adalah bagian dari atau merupakan komponen dari internal marketing. Jadi sebetulnya apa sih employer branding itu? Nah, ini jurnal yang diketahui paling lama menulis tentang employer branding atau yang paling awal menulis ini dari Ambler dan Barrow tahun 96. Mereka mengemukakan bahwa employer brand itu adalah satu paket ya, kesatuan fungsional baik dari sisi ekonomik dan psikologikal manfaatnya mungkin apa yang disediakan oleh perusahaan yang diidentifikasi di perusahaan tersebut. Dan memang employer brand ini
framework kepada manajemen supaya lebih fokus ya. Tujuannya memang tidak lain kalau manajemen atau perusahaan itu untuk meningkatkan produktivitas ya, dan harapannya juga bisa mengimprove dari rekrutmen, kemudian retention and commitment. Nah, di sini kalau dilihat dari jurnal lain, ada dari Petkovic dan Sullivan. Dari Petkovic tahun 2009 menyatakan bahwa employer branding itu all decisions concerning planning, creation, management, and controlling. Jadi semua keputusan mulai dari perencanaan sampai controlling, semuanya corresponding activities to positively influence. Artinya harapannya itu ada pengaruh terhadap preferensi dari employer itu sendiri untuk mencapai target dari grup atau target dari perusahaan. Nah, sementara menurut Sullivan dan Butenberg, di sini employer branding adalah strategi jangka panjang yang ditargetkan untuk mengelola kesadaran dan persepsi pegawai serta stakeholder yang terkait. Nah, ini masih sama ya referensinya juga. Ini kalau dilihat, kenapa sih orang tuh bicara employer branding? Memang apakah kita perlu mempertimbangkan apa yang dipikirkan oleh karyawan tentang brand kita, atau sikap atau apa yang ada dalam benak karyawan tentang brand kita? Apa pentingnya gitu ya? Nah, di sini dikatakan dari Haymarket Business Media yang telah melakukan survei, ternyata 94% dari pencari kerja itu mempertimbangkan employer brand-nya sebelum mereka melamar pekerjaan, dan implementasi suksesnya implementasi employer branding itu dapat meningkatkan atau meleverage 3,5% pendapatan dan 2,5% profit marginnya. Sehingga ini tidak hanya dampaknya ini ternyata tidak hanya dari sisi SDM ya, tapi dari sisi revenue pun atau dari sisi profit itu ada peningkatan. Kemudian strong employer brand could decrease 43% of cost per hire. Jadi di dunia kerja yang kita tahu misalkan perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk perekrutan atau merekrut karyawan, karena mungkin prosesnya sangat panjang ya dalam merekrut karyawan itu. Nah, ternyata menurut hasil survei Haymarket Business Media ini, dengan kekuatan atau dengan kuatnya employer brand itu bisa mengurangi biaya 43% dari biaya perekrutan itu. Kemudian dengan employer branding yang kuat, kita juga bisa meningkatkan 130% employee engagement. Walaupun mungkin ini pasti akan berbeda-beda ya, tergantung perusahaan atau tergantung mungkin kita di mana bekerjanya. Tapi yang dilakukan di studi Haymarket Business Media ini, perusahaan-perusahaan yang mereka berikan surveinya itu ternyata meningkatkan employee engagement. Dan juga ada beberapa perusahaan juga yang jika kita memprioritaskan employer branding, perusahaan itu memprioritaskan employer branding, maka mereka bisa meningkatkan atau memiliki talenta-talenta yang baik gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Karena tentu saja dalam SDM yang kita tahu di human resource atau strategi di sumber daya manusia, jika kita memiliki SDM yang bertalenta tinggi, yang bertalenta baik, itu menjadi salah satu aset perusahaan. Nah, ini dikatakan apabila perusahaan berkomitmen atau memprioritaskan pada employer branding, dapat meningkatkan 185% talenta untuk talent-talent yang ada di perusahaan tersebut. Dan juga apabila perusahaan mau menginvestasikan atau mau mengalokasikan sumber dayanya terhadap employer branding atau proses menuju employer branding ini atau meningkatkan employer branding ini, itu ternyata ada 28% penurunan dari employee turnover. Employee turnover itu adalah
keluar masuk karyawan ya. Jadi mungkin beberapa perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan ketika terjadi employee turnover yang tinggi. Karena tentu saja ketika karyawan yang sudah lama yang sudah menguasai pekerjaan tersebut misalkan keluar kemudian masuk lagi karyawan yang baru, itu tentu kita perlu proses lagi, perlu biaya lagi untuk melatih karyawan tersebut sehingga semakin tinggi employee turnover, tentu itu juga akan menjadi cost juga untuk perusahaan ya. Nah, kalau dilihat dari framework-nya, sebetulnya employer branding itu lekat kaitannya dengan employee value proposition atau EVP. Jadi EVP ini kalau di beberapa jurnal dan beberapa studi yang sudah banyak ya di internet, employer branding ini menjadi EVP ini menjadi salah satu leveraging untuk employer branding, untuk strategi peningkatan employer branding. Ada beberapa tahap ya yang bisa dilalui di peningkatan employer branding ini. Dari framework yang pertama itu adalah audit and analysis. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan dulu strategi dari perusahaan itu seperti apa, goals dari perusahaan itu seperti apa, dan objektif dari perusahaan itu apa saja gitu ya. Itu yang perlu ditentukan terlebih dahulu. Baru setelah kita memiliki tujuan dari perusahaan itu, kita harus memahami EVP yang ada saat ini. Jadi persepsi karyawan saat ini bagaimana gitu ya, dan sejauh mana efektivitasnya. Kemudian dilakukan juga internal focus groups. Di sini mungkin caranya bisa dilakukan dengan interview atau survei. Kemudian baru dianalisis gap-nya. Di mana EVP yang sudah hasil interview tadi, hasil survei tadi, gap-nya seberapa jauh dengan goals dari organisasi. Kalau sudah ada, misalkan stage 1 sudah kita lakukan, kita masuk ke stage 2, kita mendevelop employee value proposition. Jadi kita harus mengembangkan ya atribut dari EVP itu dan meng-cross-check kembali dari hasil analisis di stage pertama tadi. Baru setelah kita mendevelop, baru kita testing. Kalau misalkan disetujui ya approval, berarti itu oke, lanjut. Kalau tidak mungkin kita perlu evaluasi lagi kan. Nah, di stage 3 ini kita perlu melakukan uji employee value proposition ini dan juga mengembangkan rencana strategi komunikasinya, bagaimana untuk mengkomunikasikan EVP kepada karyawan kita. Kemudian stage 4 kita masuk ke alignment and communication ya. Disinilah mungkin di sini peran dari pimpinan untuk mengkomunikasikan juga ya, baik itu external communication maupun internal engagement. Bagaimana kita perlu menyampaikan EVP itu kepada karyawan supaya bisa tadi tidak ada gap lagi dengan tujuan dari perusahaan. Nah, baru kita masuk ke step 5. Yaitu employer brand management and KPI reporting. Ini terkait dengan KPI ya, di mana tentu saja kita juga harus melaporkan atau membuat pelaporan dari struktur dan fungsi dari perusahaan itu, serta membuat tadi internal external metrics juga. Nah, di sini dari framework ini diambil dari Avinash Pawar dari Pion University. Sebetulnya dari beberapa jurnal pun hampir mirip ya dengan employer branding itu, ada kaitannya dengan employee value proposition. Nah, kemudian ada untuk tadi kan sebetulnya kaitannya dengan employee value proposition. Nah, sebetulnya di proses employer brandingnya sendiri seperti apa sih gitu ya? Jadi pada awalnya tadi sama ya, kita harus menentukan dulu ada nggak sih
struktur tujuan dari perusahaan atau misi dari perusahaan, ada nggak visi misinya? Jangan-jangan kita belum punya visi misi. Kalau misalkan perusahaan nggak punya tujuan, nggak punya visi misi, apa yang mau disampaikan? Kita mau membangun merek apa? Mau membangun istilahnya brand apa gitu ya. Ketika ini perusahaan apapun, walaupun kita jualan misalkan ya, teman-teman mahasiswa di sini ada yang punya brand jualan hijab gitu ya, misalkan atau jualan baju, walaupun hanya berjualan di Shopee atau Instagram, kita tetap harus tentukan tujuan perusahaan kita apa. Misalkan ingin menjadi produsen hijab terbaik atau dengan penjualan tertinggi di Bandung misalkan, atau di Asia gitu ya, nggak tanggung-tanggung kan. Nah itu kita perlu tentukan dulu, baru setelah itu kita tentukan visi misinya. Nah dari situ kita bisa menentukan, oh kalau misalkan tujuannya seperti itu, kalau visi misinya seperti itu, kita bisa menentukan brand image kita seperti apa. Contohnya kalau misalkan teman-teman mungkin yang perempuan ya, yang muslimah gitu, membeli hijab itu mungkin ada kecenderungan ke arah misalkan yang syar'i gitu ya. Nah itu salah satu contoh, oh berarti perusahaan itu atau produk itu sudah kena nih brand image-nya dia yang syar'i gitu ya, untuk menutupi aurat gitu ya, seperti itu. Nah mungkin ada juga yang produk-produk yang mengutamakan tadi brand image tadi, misalkan dia mendahulukan halalnya gitu ya, atau mendahulukan contohnya kalau kosmetik itu ada body shop ya, yang dia no animal testing misalkan, seperti yang ramah lingkungan gitu. Nah tentunya dari brand image itu sendiri kita bisa tentukan internal factors apa saja yang ada di perusahaan kita, baik itu secara formal dan juga dari sisi human resource-nya seperti apa, dari sisi public relation-nya seperti apa, baru ke faktor yang informalnya. Informal itu ya mungkin salah satunya juga contohnya kalau ada budaya yang mempengaruhi di dalamnya, atau pengaruh dari si pimpinannya, atau kepemimpinan bosnya itu sendiri atau manajernya itu sendiri. Nah baru setelah itu masuk ke employee psyche. Ini mungkin dari psikologis dari karyawannya itu sendiri. Sejauh mana karyawan kita memahami atau mengetahui brand image kita, dan ada nggak psychological contract dengan brand kita gitu. Jadi itu dari sisi psikologis ya, tidak hanya ke konsumen loh brand image itu, tapi ke karyawan pun. Jangan-jangan karyawan kita nggak tahu tujuan kita bikin brand ini tuh apa gitu ya, dan jangan-jangan mereka nggak paham maksudnya itu apa gitu yang ingin kita sampaikan ke konsumen. Kemudian itu nanti akan terbentuk employee brand image ya. Jadi sejauh mana karyawan itu memahami tentang image dari merek yang kita miliki. Outcomes-nya apa? Outcomes-nya ketika di perusahaan itu sudah terbentuk employee brand image, kita bisa punya posisi organisasi kita gitu ya. Karena itu didukung oleh karyawan kita gitu ya. Dan juga tadi kalau misalkan sudah ada engage dengan karyawan, turnover dari atau keluar masuk karyawan itu ke perusahaan kita itu rendah. Artinya dia loyal ke perusahaan kita ini gitu. Jadi kemungkinannya sedikit dia mau pindah atau mau resign gitu ya. Karena dia sudah dari sisi brand image dia sudah loyal, dan juga dia sudah bisa memposisikan diri sebagai karyawan kita atau sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Dan juga tentunya kalau misalkan kita bahas tadi, dia dari sisi psikologisnya sudah terbentuk ya. Sebetulnya apa yang dibalik itu? Nah, adanya kepuasan ya. Adanya kepuasan dia sebagai karyawan itu dia nyaman berada di perusahaan kita atau berada di kantor kita gitu ya. Karena dengan kenyamanan karyawan itu mereka akan memberikan pelayanan yang ikhlas gitu ya. Kalau saya bilang bukan hanya terbaik ya, pelayanan yang
excellent itu kalau bisa dibilang pelayanan yang ikhlas gitu, yang mereka atau karyawan ini memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk memuaskan konsumen kita supaya kita bisa menyampaikan pesan dari merek yang kita miliki. Seperti itu gitu ya. Akhirnya kalau misalkan employee satisfaction sudah tercapai, nantinya akan ada customer satisfaction atau kepuasan dari customer itu sendiri. Yang tentunya ujungnya akan menghasilkan reputasi yang baik atas perusahaan kita. Nah, itulah perjalanan panjang dari employer branding ya. Ujung-ujungnya apa? Reputasi perusahaan, ujung-ujungnya apa? Kepuasan dari pelanggan apabila si customer-nya udah loyal, sudah puas gitu ya, dan employee-nya juga sudah puas seperti itu. Oke, sebentar, kemudian maaf saya mau tanya nih, ini bisa tanya jawab atau saya selesaikan dulu nanti sesi keduanya full tanya jawab? Boleh Ibu kalau mau tanya jawab di tengah-tengah apabila ada yang mau bertanya dipersilahkan Ibu. Oh ya. Jadi boleh ya, mungkin Mbak yang mau bertanya supaya nggak lupa gitu kalau nanti takutnya terlalu lama atau terlalu jauh, mungkin teman-teman bisa langsung aja ditulis di kolom chat ya kalau misalkan ada yang mau nanya. Oke, siap Ibu, silakan. Oke, baik. Kemudian apa sih hubungannya tadi antara produk brand dengan employer brand? Ya, emang apa hubungannya gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada produk brand ya, produk brand dan komponen-komponennya. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lihat di sini ada dari Corporate Leadership Council ya dalam Emma Melin tahun 2005. Sebetulnya apa sih hubungannya gitu ya? Emang kok bisa sih employer branding dihubungkan dengan produk brand gitu ya, atau employer brand dengan produk brand? Emang seperti apa? Jadi yang kita tahu sebetulnya brand ini di sini kan ada komponennya yaitu quality and performance, value and price, innovation and design, prestige and image, kemudian product features. Di sini kalau kita lihat ya dari sisi employer brand, komponen-komponennya seperti ini adalah saling berhubungan dari sisi employee-nya atau dari sisi karyawan sebagai atau selaku penyampai, selaku penyedia atau provider layanan kita gitu ya, atau penyedia produk kita gitu ya. Tidak hanya jasa ya, tapi misalkan produk juga. Misalkan di pabrik atau di industri misalkan, karyawan itu kan yang membuat kita gitu ya. Jadi the strength of a company brand in product market can play an important role in determining the company's employment brand. Jadi di sini ada kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ya yang memegang peran penting ketika perusahaan itu ada concern terhadap employment brand-nya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi komponen siapa ya ini? Bisa di-mute kah? Oke. Dari sisi employment brand. Nah, di sini kalau kita lihat komponen-komponennya adalah benefits and compensation, work environment, company culture, product or company brand strength, dan juga work-life balance. Di sini perusahaan itu kalau kita lihat banyak peran dari karyawan dalam mengkontribusikan tenaganya atau apa yang dia lakukan atau karyawan lakukan untuk atau effort yang dilakukan untuk membentuk brand itu atau untuk menyediakan layanan itu. Jadi
ketika employment brandnya itu menarik, si karyawannya itu suka bekerja di situ gitu ya, dia akan lebih attracting atau menaikkan ya, atau istilahnya meningkatkan layanannya ketika dia sendiri sudah merasa nyaman di perusahaan tersebut. Dan tentunya kalau dia sudah paham tentang brand yang perlu disampaikan ke konsumen, tentunya dia akan memberikan pelayanan yang baik. Akhirnya produk brand ini bisa tersampaikan dengan baik ke si customer itu. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi measurement tool-nya, diambil dari Gutenberg tahun 2013 ya. Jadi aktivitas apa saja yang ada dalam employer branding? Ini salah satu measurement tool-nya atau alat-alat ukurnya. Yang pertama kita bisa lihat dari brand awareness-nya, dan yang kedua adalah performance measures, dari kinerjanya. Kalau dari brand awareness apa saja, misalkan apakah dia memahami gitu ya, aware atau sadar tentang brand yang dia harus buat atau yang dia harus berikan pelayanannya gitu ya. Nah, di sini siapa saja nanti yang akan terpengaruh dengan brand awareness ini, yaitu future employees, jadi orang-orang yang akan bekerja di kita, atau potential employees, atau orang-orang yang sudah ada dan dia potensial misalkan karena memiliki talent, memiliki skill atau memiliki pengetahuan yang lebih misalkan, atau karyawan sekarang atau juga karyawan yang sebelumnya. Dan juga ini terkait dengan stakeholders juga. Ada dari media, pemerintah, investor, ada juga dari pesaing. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari sisi kinerja. Mungkin kalau kinerja itu di dalamnya apa saja aktivitasnya? Ada rekrutmen, ada retention, dan ada productivity. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat ya, aktivitas-aktivitas apa saja yang kita bisa ukur untuk mengukur employer branding itu sendiri. Kemudian dimensinya apa saja? Kalau dilihat dari corporate leadership dalam Emma Melin, ada 5 yang tadi seperti sebelumnya disampaikan: work-life balance, benefits and compensation, work environment, company culture, dan product brand brand and company strength. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman masih bingung, emang benar nggak sih ini employer branding tuh apa sih gitu ya, barang-barangnya atau gimana sih, ngapain aja sih? Nah, saya akan coba share riset yang sudah pernah saya tuliskan ya. Jadi sebetulnya untuk lengkapnya itu ada employer branding dan brand knowledge ya, X1 X2-nya. Jadi pengaruh brand employer branding dan brand knowledge terhadap brand komitmen. Jadi sejauh mana komitmen merek itu bisa tersampaikan ke konsumen ya. Di sini mungkin saya ambil case-nya dari private universities karena saya bekerja di private universities, tapi tidak hanya objek yang diambil tidak hanya Universitas Telkom tentunya ya. Nah, jadi saya mengambil latar belakangnya sebetulnya perkembangan institusi pendidikan. Jadi kecenderungannya saat ini, kalau dulu kan mungkin modenya, aduh kita kalau misalkan bekerja gitu ya, kau ngajar di mana sekarang jadi dosen? Oh iya, saya ngajar di Unpad. Oh, kalau udah bawa universitas negeri tuh bawaannya gimana gitu ya? Oh, saya ngajar di ITB. Oh, saya ngajar di UGM gitu ya. Tapi ternyata kecenderungannya sekarang justru malah banyak bermunculan universitas swasta yang memang sangat jauh lebih berkembang ya. Di situ memang kita tidak pungkiri ya, universitas swasta ini memang kita sangat bersaing ketat, dan dari sisi strateginya pun kita kejar-kejaran ya, dan juga ini tidak bisa dihindari bahwa setiap universitas sekarang melakukan penguatan merek atau branding yang dianggap akan memberikan posisi yang baik di mata konsumen ya.
Nah, di sini harapannya tentunya dengan penelitian ini saya bisa mengetahui nih employer branding dari universitas seperti apa gitu ya. Memang sih tujuannya supaya apakah komitmen mereknya itu bisa tersampaikan ke konsumen gitu ya. Kalau kita punya merek Universitas Telkom, apakah di dalam merek Universitas Telkom itu ada komitmen apa yang bisa dirasakan oleh konsumen? Ya, seperti itulah penjelasannya ya. Nah, di sini saya mengambil literatur yang tadi ya. Kalau dilihat dari prosesnya, sebetulnya ketika mengambil employer branding itu yang merupakan komponen internal marketing. Tentu saja kita bisa ya tidak lepas ya, kita tidak mungkin lepas dari istilah dari marketing triangle itu tadi gitu ya, yang dikemukakan oleh Kotler. Nah, cuman tadi ada apa sih yang selain dari employer branding yang bisa mungkin kita cari tahu juga gitu ya. Nah, kemudian saya coba cari-cari, kita coba cek deh employee brand knowledge-nya seperti apa gitu ya, pengetahuan karyawan atas mereknya gitu, atas merek tempat institusi dia berada atau tempat dia bekerja tuh seperti apa atau sejauh mana pemahamannya gitu ya. Nah, barulah nanti dicari akhirnya brand commitment. Di sini untuk brand commitment sendiri memang saya ngambilnya macam-macam ya. Mungkin kalau teman-teman SDM itu pasti udah ini dari employee komitmennya gitu ya, itu pasti sudah ada penilaian kinerja lah, kemudian employee turnover misalkan seperti itu. Tapi di sini dikaitkan juga dengan brand knowledge. Jadi sejauh mana si karyawan mengetahui atau memahami arti dari merek itu, kemudian ketika sudah tahu misalkan, tapi apakah karyawan kita tahu, paham apa yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Contohnya misalkan mahasiswa di sini sebetulnya kalau misalkan iseng-iseng nanya gitu ya, saya nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa yang masuk atau mendaftar di sini? Karena di sini kan universitas berarti konsumennya itu customer-nya itu mahasiswa ya, dan juga orang tuanya gitu. Apa yang mereka harapkan ketika mereka memasukkan anak-anaknya ke kampus kita gitu ya? Hasilnya bagaimana yang mereka inginkan gitu. Jadi di situ ada peran karyawan juga dalam memahami tugas mereka apa dalam menyampaikan si janji merek itu gitu. Nah, ini saya sebetulnya share dulu pernah ambil sampelnya dari universitas swasta di Bandung tuh ada 6 ya kalau waktu itu saya cek untuk universitas ya. Tapi saya kerucutkan jadi 3 yang memiliki kekuatan di ICT brand. Jadi penguatan merek ICT yang pada saat itu tentu saja salah satunya Universitas Telkom dan juga Universitas Komputer Indonesia atau Unikom dan juga Widyatama yang memang mereka menyatakan secara jelas di visi misi mereka dan objektif mereka juga bahwa mereka itu mengutamakan ICT brand. Kemudian setelah itu saya coba cek ya dari populasinya, baru diambil sampelnya. Ternyata kalau kita lihat, nah ini dari metodenya ya, saya menggunakan Amos. Ternyata kalau kita lihat, oke, seluruh item oke, seluruh pertanyaan oke, saya lanjutkan mendapatkan hasil seperti ini, dan juga ternyata kalau misalkan kita lihat rekapitulasinya dari produk brand company and strength itu mendapatkan persentase yang paling tinggi. Sementara kalau brand knowledge itu dari pemahaman karyawannya. Nah, untuk brand commitment sendiri itu yang paling tinggi skornya ada di employee turnover. Ini maksudnya apa? Nah, ini ketika saya uji pakai Amos ya waktu itu,
ternyata nilai critical ratio-nya yang paling tinggi itu ada di work environment. Jadi work environment atau lingkungan kerja ini berpengaruh ya Bapak Ibu, mungkin yang kita ya sebagai dosen, misalkan sebagai pengajar atau staf pendukung akademik, ternyata dari lingkungan kerja itu sangat berpengaruh untuk employer branding itu sendiri. Nah, kalau dilihat juga dari pengetahuan merek, di sini adalah employee understanding of their responsibility. Jadi pemahaman karyawan dalam tanggung jawabnya untuk menyampaikan merek itu yang memiliki CR paling tinggi. Dan untuk brand commitment sendiri itu di job performance atau kinerja karyawannya itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa juga yang bingung ya, ini katanya ngomongin branding tapi kok ada kinerja karyawan. Nah, jadi teman-teman dari awal waktu saya membuat ini pun bingung ya, ini SDM apa marketing ya, di dalamnya tuh ternyata bahkan kuesioner-kuesionernya itu ada tentang kepuasan karyawan gitu ya, ada tentang SDM. Tapi ternyata kan kita sudah tahu pengaruhnya tadi, ketika satisfaction dari karyawannya itu baik, maka dia bisa menyampaikan komitmen merek dengan baik seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya kalau dari sisi perhitungan Amos. Kita langsung loncat ya. Intinya apa nih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kalau kita lihat ada nih pengaruhnya dari employer branding ini terhadap komitmen merek sebesar 49,8%, dan dari pengetahuan merek itu juga berpengaruh juga terhadap komitmen merek sebesar 8,3%, dan employer branding dan pengetahuan merek ini ada pengaruhnya 96%. Sehingga kalau misalkan waktu itu saya menyarankan ke universitas sebagai objek penelitian ini, kalau dilihat dari hasil-hasil penelitian tadi atau pertanyaan-pertanyaan tadi, ketika lingkungan kerja itu berpengaruh ya terhadap si employer branding itu sendiri, artinya ya sudah kita tahu Universitas Telkom ya, apakah mungkin kita sendiri merasakan ya, oh saya kerja di sini udah sekian tahun, artinya lingkungan kerjanya baik nih gitu kan. Tentu ini menjadi concern juga ya. Ada juga universitas lain yang mohon maaf mungkin ya ada lingkungan kerja yang kurang nyaman gitu ya. Bahkan mungkin ada rivalitas sesama dosen atau antar fakultas mungkin kurang baik hubungannya, itu signifikan loh untuk employer branding yang berujung pada komitmen merek. Kemudian perlu ada juga penguatan dari recognition atau kesadaran atau penghargaan terhadap kinerja pegawainya. Contoh ini saya sangat apresiasi sekali di FEB. Saya mungkin baru lihat di FEB ya. Di FEB. Ada Employee of the Month. Itu adalah salah satu penguatan juga dari institusi untuk karyawannya yang sudah bekerja dengan baik gitulah ya. Kemudian mungkin bisa juga ini sih sebetulnya standar lah ya, kayak pelatihan atau sistem reward itu standar lah seperti SDM lain. Dan juga mungkin ada juga beberapa perusahaan atau kampus-kampus juga sudah ada programnya untuk employer branding itu sendiri. Nah, mungkin pada saat itu belum berkembang seperti sekarang ya. Ini juga insya Allah kalau memang sebetulnya teori atau topik tentang employer branding ini akan sangat menarik gitu ya. Apalagi sekarang di era pandemi, seperti apa efeknya juga ini nanti perlu kita kaji lebih dalam ya. Mungkin saja dengan kondisi sekarang ada perubahan-perubahan begitu. Nah, oke, mungkin untuk pembahasannya supaya lebih banyak diskusi, mungkin saya coba sekian ya. Maka saya kembalikan kepada Bu Dian. Barangkali ada yang ingin bertanya, begitu Bu? Baik, Silahkan. terima kasih Bu Gina. Kebetulan kita udah ada 5 pertanyaan Bu. Nah, mohon bantuan Ibu Panitia. Oke, Bu Putri. Kita sudah ada beberapa pertanyaan Bu di sini yang kita kumpulkan. Oke.
Yang pertama ada dari Pak Dwi Fitrizal, Bu. Beliau bertanya, apakah employer branding ini selalu sejalan ya, Bu, dengan tingkat kepuasan employee dari tunjangan, kenaikan gaji, dan karir path yang jelas? Dan kemudian, apa yang harus dilakukan perusahaan startup baru untuk membuat employer branding ini, Bu? Maka begini. Oke, ini menarik sekali ya dari Pak Dwi. Sebetulnya Pak Dwi ini justru topik yang menarik ya untuk kita kembangkan menjadi riset berikutnya ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari penelitian yang saya sebelumnya pernah buat, memang dari sisi yang ditanyakan oleh Pak Dwi adalah tadi tunjangan ya, tunjangan, kenaikan gaji, dan juga career path. Ini kaitannya dengan satisfaction. Kalau misalkan melihat dari SDM-nya ya, dari human resource, tentunya memang itu menjadi salah satu faktor ya. Salah satu faktor, tapi ternyata kalau mungkin ya, kalau setiap perusahaan tentu beda-beda ya, tapi tentunya kita juga mungkin nanti perlu kembangkan employer branding di jenis-jenis perusahaan yang berbeda. Ketika mungkin yang saya share ini di universitas swasta, itu kan tentunya yang diberikannya adalah layanan ya Bu ya. Jadi gimana cara kita memberikan servis ke mahasiswa gitu ya, tidak hanya dosen, memang TPA juga, termasuk dari teman-teman kita support yang lebih security, kemudian customer service gitu ya. Itu juga bagian dari kita kan, itu juga bagian dari apa yang kita masukkan sebagai employer branding gitu ya. Kalau misalkan kita mau cek secara keseluruhan, tentu saja ini akan menjadi pembahasan dari sisi SDM ya. Kalau misalkan dari sisi tunjangan, kenaikan gaji, dan karir path. Ini sebetulnya tadi sempat saya share juga ya, Bu Dian, boleh saya share lagi? Boleh, Bu. Oke, silahkan Ibu. Ini tadi sempat saya share juga. Nah, tadi di bagian tunjangan dan karir path itu sebetulnya kalau di gaji ya, kalau gaji, tunjangan, dan lain-lain, ini masuk di komponen benefits and compensation, Pak Dwi. Di sini kalau dilihat dari sisi CR-nya, ini hasil penelitian saya sih hanya 0,7 ya. Entah apakah mungkin di sini kita ya loyal gitu ya, mungkin termasuk saya gitu ya, bagian dari Universitas Telkom, kita sendiri mungkin dari sisi benefits and compensation mungkin tidak terlalu sebagai dosen tuh mungkin yang kenyamanan itu mungkin ya lingkungan kerja itu lebih mendukung terhadap dari satisfaction-nya mungkin ya. Dari kemudian kalau dilihat juga di sini juga ada company culture ya. Company culture juga sebesar 0,8, kemudian disusul product brand strength dan juga work life balance. Tapi yang paling banyak pengaruhnya memang dari lingkungan. Kemudian kalau dilihat ya dari sisi tadi kalau melihat pertanyaan Pak Dwi itu dari sisi karir path ya. Kalau karir path di sini memang dari sisi masuk ke dalam dari sisi benefits ya. Kalau jenjang karir itu memang ada di bagian pengembangan HR ya, pengembangan sumber daya. Artinya pasti akan ada pengaruhnya ya. Dan juga kalau di environment itu sendiri itu mungkin karena saya nggak tahu ya, tapi struktur sampel yang saya peroleh gitu itu banyakkan ibu-ibu gitu, banyakkan wanita yang berusia lebih dari 30 tahun sudah punya anak gitu. Dan di situ ketika pertanyaannya ada daycare, misalkan apakah fasilitas memadai, itu menjadi
faktor yang punya pengaruh juga gitu ya, pengaruh yang mungkin kalau dari sini sih dilihat lebih tinggi daripada faktor yang lain. Mungkin kalau bapak-bapak, mungkin saya kalau ngambil sampelnya bapak-bapak mungkin mindsetnya beda kali ya. Saya dapatnya waktu itu sampelnya kebanyakan ibu-ibu karena di universitas lain pun kebetulan banyak kan pengajarnya itu ibu-ibu nih, Bu Dian, entah apakah karir dosen itu diminati ibu-ibu gitu ya. Identik dengan ibu-ibu ya, Bu, Iya. karena waktunya fleksibel mungkin, Bu. Tapi di Universitas Telkom nggak fleksibel loh, Bu Dian. Iya. Targetnya lebih tinggi. Mungkin di sebagian besar lainnya fleksibel kali ya, Bu. Jadi Betul. Memang di universitas lain seperti Unikom dan Widya Tama gitu ya, saya lihat memang mereka enjoy gitu ya. Kalau saya lihat, mungkin saya sedikit waktu itu sempat juga interview juga dari sisi mungkin dari sisi lingkungan kerjanya, ketika mereka ada kenyamanan tuh mereka udah nggak mikir, walaupun mungkin di universitas lain nih sebelah udah naik gajinya gitu, tapi ketika di situ ibu-ibunya udah di sini aja lah, nggak apa-apa misalnya. Yang penting kan karir dosen itu kan kita tahu ya, kalau Pak Dwi mungkin berkarir di dosen itu sebetulnya tadi terkait dengan tridharma ya. Beda lagi kalau Pak Dwi di struktural mungkin itu akan berbeda bahasannya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya di sini kita justru topik ini bisa menjadi menarik nih Pak Dwi untuk kita kembangkan tadi dari sisi mungkin perusahaan lain atau misalkan universitas lain atau mungkin universitas negeri, apakah perlu kita tanya juga gimana employer brandingnya gitu ya? Apakah tidak perlu program employer branding karena sudah punya brand, ya udah negeri lah ngapain lah gitu ya, misalkan seperti itu. Oke. Pertanyaan keduanya saya lupa. Boleh di-share lagi, Bu Putri? Iya. Oke. Pertanyaan keduanya, apa yang harus dilakukan perusahaan startup baru untuk membuat employer branding ini baik? Mungkin gitu ya, Bu ya. Nah, ini sebetulnya termasuk kalau misalkan kita cari kategori startup ya, misalkan startup itu kan berarti perusahaan-perusahaan yang baru merintis gitu ya, Betul. baru memulai gitu. Oke. Kemudian sebetulnya saya mengalami sendiri nih, karena saya juga mengembangkan startup ya, perusahaan baru gitu. Walaupun mungkin saya tidak terlibat langsung di dalamnya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang saya alami sendiri, ketika perusahaan baru itu kan kita misalkan ya, mohon maaf nih karyawannya aja masih saudara. Betul. Misalkan ya maklumlah kita modal kecil gitu ya, misalkan kita dengan modal seadanya kita coba mengembangkan bisnis. Nah, artinya mungkin kita belum bisa meng-hire, belum bisa merekrut ya karyawan-karyawan yang mungkin yang idealnya gitu, yang idealnya berada di perusahaan kita misalkan. Ya udahlah yang ada dulu, misalkan kita coba rekrut. Nah, di situ mau nggak mau ketika ada employer, ketika kita punya pekerja, ya kita harus melakukan employer branding. Kecuali kita nggak punya pekerja, ya udah terserah sih gitu ya, kita lakukan sendiri, ya kita juga kan kita sebagai employer. Jadi artinya semua perusahaan mau yang sudah besar ataupun yang memulai, justru yang memulai ini lebih urgensinya akan lebih tinggi tentang employer brandingnya, karena justru orang-orang itulah orang-orang yang bersama kita di saat 5 tahun awal mendirikan perusahaan baru ini gitu ya, itu yang memiliki peran penting untuk beberapa tahun ke depannya gitu ya. Dan pengalaman saya sendiri, ketika kita tidak bisa memaintain orang-orang inti yang mendirikan perusahaan kita ini, yang bisa mengembangkan perusahaan kita ini, artinya kita nanti justru akan kehilangan identitas gitu. Malah dengan adanya kita program employer branding ini, kita menguatkan karyawan kita, terutama di tahun-tahun pertama, itu kan tahun-tahun struggling ya, tahun-tahun yang penuh berdarah-darah gitu ya, kita mungkin kadang minus, kadang ya harus nombok-nombok gitu ya. Justru di situ kalau kita tidak kuatkan dari awal, justru akan sulit. Justru lebih bagus kalau kita menguatkan employer branding ini dari sejak awal kita bangun, sehingga nantinya sudah
kita tidak istilahnya tidak terlalu kesulitan atau nggak blank banget ketika perusahaan kita nanti sudah agak berkembang lah ya, seperti itu mungkin. Seperti itu. Bu Gina, saya juga kebetulan 2 tahun terakhir sedang mengembangkan startup, Bu. Oh ya, apa nih Bu Dian? Tentang course online seperti itu, jadi seminar-seminar online seperti itu. Dan permasalahannya sama, Bu. Permasalahannya adalah kita butuh hire orang yang pintar, tapi tidak ada uangnya, Bu. Jadi akhirnya yang kita hire ya mahasiswa, ya yang mungkin yang bisa jadi kerja sampingan, dan cukup susah sih ya Bu untuk awal-awal tahun ini, dan ini ide bagus untuk employer branding, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu Dian, memang untuk justru kalau saya salut ya dengan perusahaan-perusahaan yang bisa struggling, terutama perusahaan startup. Justru ketika masa pandemi ini entah kepepetisme atau apa ya, tapi justru banyak bermunculan gitu ya, ide-ide bisnis baru yang menjadi startup baru yang justru ini menjadi fenomena yang baik ya. Masa pandemi ini tidak menyurutkan kita atau semangat kita untuk berbisnis gitu ya, justru malah makin ini, dan inilah justru tahap-tahap awal ini yang perlu sangat penting kita perlu kuatkan di awal gitu ya. Kalau boleh dibilang sih 5 tahun pertama menentukan, begitu Bu Dian. Berdarah-darah banget. Berdarah banget. Yang loyal gitu. Oke. Kita punya pertanyaan selanjutnya Bu dari Bapak atau Mas ini, Danu Radila. Terima kasih Bu Gina atas ilmu yang diberikan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait employer branding Bu. Mengenai employer branding di masa pandemi yang telah melumpuhkan berbagai sektor, misalnya Airbnb, kalau kita lihat juga OYO, dan kemudian apa ya, banyak provider-provider seperti itu lumpuh ya Bu, sudah hilang dari permukaan. Apakah kalau mereka muncul kembali mungkin ya, apakah pada zaman sekarang gitu masih perlu employer branding gitu? Mereka sedang ada di bawah-bawahnya, sedang surut-surutnya gitu. Langkah utama apa yang harus dilakukan, dan menurut Ibu tantangan utama yang harus mereka lalui itu seperti apa? Terima kasih. Memang ya Bu Dian, ini sebetulnya kalau lihat ini memang pandemi itu tidak hanya satu sektor ya efeknya, tapi berbagai sektor yang memang kita rasakan sendiri juga, termasuk di jangankan perusahaan kecil atau perusahaan sedang, tapi perusahaan besar pun kalau yang tidak punya manajemen resiko yang baik, mereka belum punya perencanaan yang baik tentang pengelolaan resiko, mereka tidak akan survive gitu ya. Jangankan Airbnb gitu ya, contohnya kayak kemarin ada isu Pizza Hut mau bangkrut ya, sekelas Pizza Hut gitu kan, sampai mohon maaf saya lihat di pinggir jalan mereka jualan pizza 100.000 5 kotak gitu. Ya itu sedih loh Bu, sedih banget ya. Ya Allah, ini pandemi tuh gini amat gitu ya, sampai Pizza Hut aja saya yang sempat saya baca itu mereka lakukan seperti itu karena mereka punya stok tepung gitu yang mereka harus keluarkan dengan cepat sebelum rusak gitu. Jadi mereka lakukan segala cara supaya produknya itu kejual, nggak apa-apalah toppingnya dikit-dikit kita turunin harga, yang penting tepungnya kejual gitu. Nah saya sempat baca ada artikel seperti itu, apapun dilakukan untuk survive gitu ya di masa pandemi ini. Nah terkait employer branding tadi, kalau sebetulnya sih kalau perusahaannya sudah tutup ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu Dian ya. Tapi memang kalau misalkan mau bangkit lagi, misalkan nanti pandemi sudah berlalu, kemudian kita mau mencoba memulai kembali gitu ya. Nah ini justru kita seperti mengalami lahir kembali ya. Kita seperti mulai dari nol lagi. Justru ini adalah tahap-tahap krusial di mana kita menentukan strategi apa untuk brand kita. Artinya tidak hanya employer branding ya. Tentunya ada tadi internal branding dan external branding itu juga perlu dilakukan. Tapi kenapa kita mulai dari karyawan? Nah, tadi karena yang objeknya adalah perusahaan jasa, Bu Dian mungkin mengalami lah kalau ke salon, datang kita pengen krimbat, kadang cocoknya tuh sama Mbak itu gitu. Kadang ganti orang yang melayaninya
kok ini begini, kok itu begitu gitu. Kadang seperti itu ya provider itu. Jadi itu yang perlu kita maintain, itu yang perlu kita jaga supaya konsumen tuh nggak perlu merasa saya cocoknya sama Mbak itu, Mbak A nih, Mbak B kurang enak pijitannya. Jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan employer branding ke karyawan kita, nggak akan ada istilah si A pijitannya lebih enak daripada si B. Tapi semua si ABC, semua provider karyawan kita, mereka perlu menyajikan layanan yang bisa istilahnya tuh menyampaikan komitmen dari janji komitmen merek kita. Misalkan salon kita menjanjikan misalkan krim bat yang sangat excellent, sangat bersih atau sangat apa. Nah, itu perlu disampaikan ke karyawan bahwa kita punya janji ke konsumen bahwa layanan krim bat kita itu excellent, se-Bandung Raya nggak ada yang menandingi. Maka ketika konsumen kita meminta layanan krim bat, kita harus memberikan apa-apa. Itu harus diatur supaya layanannya nggak ada yang istilahnya beda-beda gitu ya. Si A enak, si B enggak gitu ya. Nah ini tentu perlu, memang sih untuk awal-awal perlu modal cukup besar ya. Misalkan kita ngecek dulu ya ada pelatihannya apa segala macam supaya mereka bisa memberikan layanan yang standar gitu ya kepada si konsumen kita. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau misalkan perusahaan itu mau bangkit lagi? Ya bangkitlah gitu. Jangan menunda-nunda, nggak usah kita kebanyakan mikir, kebanyakan strategi. Mohon maaf, itu bisa berjalan ya kalau saya mungkin ya. Kalau saya di bisnis menjalankan startup sendiri, kebanyakan mikir malah nggak jadi-jadi gitu. Ini gimana ya? Saya perlu strategi apa? Udah deh, pokoknya bikin dulu. Sok mau punya produk apa? Sok lakukan dulu, kemudian atau saya mau bikin salon ya sok atau kita sediain dulu tempatnya, kita bikin dulu ininya itunya, baru setelah itu kita tentukan langkah-langkah berikutnya. Jadi kalau misalkan langkah apa yang perlu dilakukan setelah masa pandemi ya kita mulai dulu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita benahi apa yang masih kita miliki ya. Kalau tadi sudah pernah kolaps ya kita coba kumpulkan dulu apa yang masih kita miliki. Oh kita masih punya nih. Misalkan kalau kita punya salon sebelumnya bangkrut gitu ya, masa pandemi tutup, nah, kita memulai lagi sekarang 2022 udah mulai aktif lagi misalkan, nah kita coba tata dulu apa yang masih kita miliki. Oh ternyata ini kita masih punya karyawan yang potensial, mereka masih mau kerja sama kita, alhamdulillah ya udah oke, kalau gitu rekrut lagi dan pertahankan dia karena orang yang bertahan di masa sulit ini nggak cuma hanya pasangan ya Bu Dian ya, tapi orang yang bertahan di masa sulit membantu bisnis kita, karyawan kita, itulah yang perlu kita maintain. Walaupun dia digaji misalkan hanya pas-pasan gitu, tapi dia memberikan performansi yang nggak hitungan. Ya walaupun kita maaf ya ini kan pandemi gini gajinya kita cicil boleh nggak misalkan gitu. Tapi itu tidak berpengaruh dengan kinerja dia. Jangan sampai kayak gini, boleh nggak misalkan kita ngutang dulu ya gajinya. Ya sambil kerja ya nggak gitu juga kali gitu ya. Kalau kayak gitu mah buat apa kita rekrut karyawan? Udah aja kita kerjain sendiri kan gitu. Tapi karyawan yang seperti itu perlu kita maintain, yang mereka mau berkorban effort mereka, tentunya mungkin ya di awal-awal berdarah-darah dulu tadi gaji belum seberapa. Tapi mereka memberikan pelayanan terbaik ya, jam kerja mereka penuhi, selama jam kerja mereka masih tetap produktif gitu ya, bukan jadi parasit gitu, tapi produktif artinya tuh menghasilkan sesuatu buat kita walaupun kita belum bisa ngegaji mereka dengan layak misalkan gitu ya. Itu yang perlu kita maintain. Dan sebenarnya tantangan ini tantangan apa ya yang dimaksud kategorinya tantangan bagaimana? Mungkin kalau tantangan di masa pandemi ini kayaknya standar ya. Semua perusahaan juga memiliki tantangan yang sama di masa pandemi ini. Yang justru yang perlu kita siapkan adalah apakah kita bisa hybrid? Hybrid itu artinya perusahaan kita nggak bergantung sama kehadiran offline dari customer. Kalau misalkan itu kita bisa bertahan kan, sekarang online sudah naik ya.
kalau Budian lihat di daerah-daerah sekarang, termasuk di daerah saya, asalnya ini perusahaan ekspedisi itu cuma satu. Sekarang Masya Allah, sampai jaraknya berapa meter udah ada lagi, Budian. Bener ini artinya kan pandemi ini ada berkah juga ya, nggak hanya sekedar mungkin perusahaan-perusahaan yang lain tutup, tapi perusahaan yang bisa survive ini malah jadi berkah. Mungkin seperti itu ya. Bisa lanjut. Ini ternyata udah sebentar lagi nih mau Jumatan. Siap, kita lanjut dulu ya, Bu ya. Saya ngebut deh. Siap, lanjut Bu Putri. Pertanyaan ketiga ada dari Ibu atau Mbak Fani nih, Bu. Hatur nuhun Bu Gina, terima kasih atas sharingnya, Bu. Nah, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru di pagi ini. Punten Bu ikut bertanya. Kebetulan saya akhir-akhir ini di Twitter, beberapa akun terkait HR sering membuat pertanyaan tentang kondisi perusahaan memperlakukan karyawannya di saat pandemi ini. Dan postingan ini direspon ratusan bahkan ribuan mungkin ya Bu, bahkan ribuan orang yang curhat terkait perlakuan masing-masing perusahaan. Mulai ada dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Terlihat pula ungkapan kepuasan atau kekecewaan pada karyawan. Mungkin yang satu COVID nggak dibayarin PCR-nya gitu ya. Yang satu dikasih supply makanan dan vitamin yang cukup mungkin gitu ya Bu. Apakah perlakuan perusahaan tersebut merupakan bagian atau sesuatu yang mempengaruhi employer branding, Bu? Ini tentunya kalau misalkan berdasarkan keluhan ya, tentunya ini akan menjadi concern dari SDM ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat employer branding itu apa kuncinya atau pintu gerbangnya ada di siapa? Ini ada di SDM, Budian. Jadi terkait dengan karyawan tadi ya yang ada keluhan-keluhan negatif. Nah, ini tentunya kalau misalkan ini yang negatif tadi ada pengaruhnya terhadap karyawan yang lain yang pada akhirnya membuat karyawan-karyawan itu misalkan secara umum ya banyak yang artinya kecewa atau menjadi demotivasi lah istilahnya tuh, malas banget ya perusahaan ini kok gitu ya akhirnya tentunya ini akan berpengaruh Bu. Jadi tidak hanya dari sisi ini apalagi sosial media ya, aduh kalau sekarang kan sosial media ngeri banget gitu ya, apa yang kita omongin A itu bisa dipersepsikan A sampai Z oleh pembaca gitu ya, yang artinya tentu saja perusahaan ini perlu concern karena itu juga bagian dari employer branding gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf, ada whistle blowing. Jadi justru hal-hal negatif yang tersebar keluar itu datang dari karyawannya sendiri. Ya, itu adalah efek terburuk dari penanganan employer branding yang jelek dari satu perusahaan. Dia bukannya mempromosikan brandnya dia, tapi dia malah udahlah lu nggak usah masuk Universitas Telkom, apaan, jalan aja ada burung kita ini kecipratan ya, jangan sampai kayak gitu ya. Justru kita harus menjadi karyawan yang bisa jadi kalau misalkan ujungnya ya, apabila employee branding itu berhasil, jadi saya dapat tulisan jurnal itu ujungnya adalah setiap karyawan adalah marketer kita. Pada akhirnya ujungnya seperti itu. Walaupun dia adalah dosen, dia adalah customer service, dia adalah security, tapi ketika penerapan employer branding sudah baik di suatu perusahaan, dia akan menjadi tim marketing kita. Gitu. Walaupun tim marketing cuma 10 orang, tapi jangan salah, Pak, Bu, kalau kita sudah menerapkan employer branding dengan baik ke perusahaan kita, CS, cleaning service, itu bisa bilang ke tetangganya, Universitas Telkom top, yang paling bagus, yang paling baik, udah labnya lengkap, dosennya paling oke, pinter-pinter, bager-bager, dan juga fasilitasnya juga sangat memadai. Nah, itu misalkan CS aja ngomong tetangganya kayak ke tetangga kayak gitu, itu akan memberikan efek positif ya, image yang positif di masyarakat. Nah, itulah. Jadi jangankan di sosial media ya, di kita dari tetangga, dari mulut ke mulut aja itu sangat berpengaruh sekali, Bu. Gitu. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Gina. Kayaknya saya ikut juga nih akun Twitternya nih yang membahas Pak HR ini. Bahkan sering ada yang sebut merek, Bu. Waduh, boleh Langsung. nanti Bu Dian, saya pengen tahu nih, jadi penasaran nih apa ya. Oh, nanti saya cari dulu ya, Bu. Mungkin nanti Mbak Fani juga boleh kasih tahu nih. Oke. Oke, siap, kita lanjut, Bu, ke yang selanjutnya. Ya. Silakan Bu Putri. Oke, ada dari Pak Sunu. Oke, apakah dengan penerapan employer branding pada suatu perusahaan dapat membantu human resource development untuk dapat merekrut kandidat yang berkualitas, dan apakah dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan? Sepertinya tadi udah dibahas ya, Bu, tapi mungkin Ya, justru itu Pak Sunu, betul sekali. Jadi rekrutmen dan peningkatan kinerja itu justru bagian dari employer branding ya. Jadi di dalam employer branding itu salah satu stage yang dilakukannya itu adalah rekrutmen, sama seperti stage human resource lah. Di human resource kan sama. Nah, jadi employer branding pun sama. Kita harus menentukan strategi itu justru dari awal perekrutan, yang seperti apa karyawan yang kita inginkan bekerja di kita, dan tujuannya bisa tersampaikan, tujuan merek kita bisa tersampaikan. Itu mungkin ya, mungkin bisa lanjut lagi nih Bu. Siap, terima kasih Bu Gina. Lanjut Bu Putri. Pertanyaan terakhir ada dari Ibu atau Mbak Syifa. Kayaknya masih relevan nih Bu. Terima kasih Bu Gina, terima kasih atas ilmunya. Saya penasaran nih Bu, ada yang penasaran terkait dengan employer branding. Seperti yang kita ketahui bahwasanya employer brand yang baik mampu mendukung perusahaan mendapatkan karyawan yang baik. Namun apabila kita ingin meningkatkan employer brand, kualitas karyawan yang baik juga mungkin merupakan salah satu faktor pendukung. Permasalahan ini terlihat seperti chicken and egg problem. Siapa yang duluan muncul gitu. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi ini, Bu? Hatur nuhun. Oke, jadi iya ya, yang memang kalau misalkan tadi diibaratkan kayak ayam dulu apa telur dulu ya, kalau seperti ini tuh. Tapi begini Bu Dian, sebetulnya kalau perusahaan ini sudah existing, artinya perusahaannya sudah running, itu kan berarti udah ada karyawannya. Ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah running, sudah ada karyawannya ya, kita tinggal tadi melanjutkan menerapkan employer branding ini, berarti bukan dari rekrutmen lagi, tapi mungkin dari stage berikutnya ya, ketika si karyawan itu sudah di-hire, sudah ada di perusahaan kita. Artinya tentu saja kalau misalkan perusahaan karyawan-karyawannya itu kita sudah sudah bekerja dengan kita sekian tahun ya, kita sudah tahu ya, kita sudah bisa menilai, dan kita pun bisa nanti menentukan untuk kedepannya kalau misalkan employer branding ini diterapkan misalkan ya, kira-kira karyawan mana yang potensial bisa kita jadikan sebagai agent ya, karena kita juga perlu dalam proses employer branding ini, kita juga tadi sempat dibahas ada potential employee atau karyawan-karyawan yang potensial yang bisa mendukung si employer branding ini. Tidak hanya dari kita saja, karena kalau proses employer branding itu dilakukan dari atas saja, kita main tunjuk-tunjuk gitu ya, terutama mungkin perusahaan-perusahaan baru gitu yang karyawannya baru 10, 20, 30, mungkin di bawah 100 orang gitu ya. Itu kan belum punya kekuatan perusahaan yang cukup lah ya untuk di dalamnya itu mengendalikan brand. Artinya si karyawannya itu yang perlu mengendalikan brand supaya komitmen merek kita bisa tersampaikan. Artinya mereka yang perlu kita maintain, dan kalau perlu kita cari potensial employee-nya yang mana saja supaya kita bisa jadikan agent ya untuk employer branding ini. Dan juga tadi misalkan ya kata Ibu Syifa ini, apabila kita ingin meningkatkan employer brand, kualitas karyawan juga faktor pendukung. Emang iya juga, tapi kan kita kalau perusahaannya udah running nggak bisa milih yang baiknya aja gitu kan. Masa kita
habis manis sepah dibuang, misalkan dengan adanya program employer branding ini, yang misalkan kurang bagusnya kita, udahlah lu nggak usah ikut nih, nggak usah kerja lagi. Nah, itu tidak begitu. Tapi kita akan jadikan yang potensial ini sebagai agent supaya harapannya mereka bisa selevel gitu ya. Jadi walaupun mungkin kualitas karyawan beragam, tapi kita punya standarnya supaya layanan atau merek yang ingin disampaikan dari komitmen merek yang kita janjikan kepada konsumen itu bisa disampaikan dengan seragam gitu. Harapannya sih seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kita ketika sudah running karyawannya, udahlah nggak usah gitu ya. Enggak sih. Kalau selama masih bisa di-maintain nggak masalah gitu ya. Terutama mungkin untuk perusahaan-perusahaan startup, perusahaan baru. Kalau ya tadi kata Bu Dian ya, kalau mau meng-hire yang kualitinya bagus ya kalau udah ada modalnya nggak masalah Ibu. Tapi mohon maaf nih ya kalau lagi belum ada modal gitu kan, ya kita syukuri aja dulu yang ada, kita optimalkan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Tadi misalkan ya nggak cuman kalau misalkan ya perusahaannya seperti universitas gitu ya. Ternyata kan tadi hasil survei nggak cuma di benefits and compensation, nggak cuma dari gajinya yang tinggi, tapi kan lingkungan kerja. Jadi kita bisa coba cari tahu, atau mungkin kita bisa lakukan survei kecil-kecilan ke perusahaan kita sendiri, ke karyawan kita, coba tanyain, kamu nyaman kerja tuh kenapa? Karena ada nih yang kerja gitu, saya nggak apa-apa Bu, saya mah kerja sama ibu aja walaupun gaji kecil, tapi ada wifi. Ada yang kayak gitu. Tapi ada toilet, atau saya bisa tidur di sini, ada yang kayak gitu. Jadi tidak hanya mungkin ya dilihat dari nilai tadi gaji atau benefit saja, tapi mungkin ada lingkungan kerja yang nyaman, kitanya ramah, memberikan arahan sehingga orang tuh nyaman juga bekerja dengan kita, itu juga bisa meningkatkan kualitas karyawan juga ya. Tidak mesti dari gaji gitu ya. Kalau misalkan dari kita lihat dari berbagai aspek. Mungkin seperti itu ya, Bu Dian. Mohon maaf nih, ngebut juga ya. Jadinya. Pak Ibu, kita udah ada di penghujung acara, tapi saya tadi dapat insight yang baru, berarti tidak hanya terkait dengan gaji ya, Bu ya. Betul. Kalau kita memang startup belum punya gaji, ya lingkungan kerjalah yang kita perbaiki gitu ya, Bu. Iya. Oke, baik, nanti saya terapkan itu. Soalnya itu isu yang besar juga selama 2 tahun ini gitu. Kita belum bisa kasih maksudnya belum bisa kasih gaji yang cukup gitu karena juga masih merintis. Baik, Bu Gina, karena ini udah di akhir waktu, saya mau mereview sedikit tentang apa yang kita bahas hari ini, Bu. Baik, yang kita bahas hari ini adalah brand suatu perusahaan memiliki dampak yang cukup signifikan ya, Bu, terhadap sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia. Hampir seluruh pelamar pekerjaan melihat brand dari perusahaan tersebut. Kalau Bank Indonesia buka, semuanya masuk ya, Bu. Tapi kalau perusahaan kecil yang nggak terkenal, aduh susah banget dapat karyawan. Oke. Kemudian juga employer branding ini mampu meningkatkan profit margin bagi perusahaan, meningkatkan employee engagement dengan sangat luar biasa, menurunkan biaya rekrutasi, gampang banget rekrutasi orang-orang yang talentanya terbaik gitu ya Bu ya, dan juga menurunkan turnover karyawan. Dan employer branding ini dan juga pengetahuan merek dari karyawan ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap komitmen merek, seperti itu. Baik Bu Gina, apakah ada kata-kata penutup yang mungkin ingin disampaikan sebelum sesi ini kita akhiri? Baik, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah apabila nanti ada yang berminat mau meneliti employer branding mungkin bisa join gitu ya, kita bisa kolaborasi sama-sama karena topik ini topik yang belum banyak di Indonesia memang dibahas ya. Semoga ada manfaatnya, insight untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini juga yang punya bisnis atau mungkin yang tertarik dengan bidang SDM atau marketing. Semoga bermanfaat dan juga saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Gina. Semoga sehat selalu ya Bu. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita pagi hari ini menjadi amal jariah yang tidak terputus. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir di seminar pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kami persilakan mengisi form feedback yang ada di kolom chat.
Untuk mendapatkan materi dan sertifikat, form feedback dapat diakses melalui tautan yang dikirimkan melalui chat Zoom meeting ini ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah acara online seminar ke-22 sudah selesai tepat pada waktunya lewat 1 menit dan berjalan dengan lancar. Semoga membawa manfaat baik bagi kita semua. Disampaikan kembali untuk tidak lupa mengisi form feedback ya Bapak dan Ibu. Seminar online ini merupakan kegiatan rutin Bapak dan Ibu yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Untuk seminar-seminar selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat langsung cek Instagram @seb_Telkom Univ. Baiklah, terima kasih Bu Gina. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara pagi ini. Saya Dian, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan baik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Gina. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Oke.